garwa paduka dipun cidra dipun gonjak dening satriya. Ingkang bagus citranipun sama kemanjing tentranging Taman Sari. Wae, bles lanat kuku karepe. Oi! Wah! Wah! Hey! Halo kawan-kawan, pada video kali ini, kami akan membahas tokoh wayang yang bernama Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha alias Jaka Slewah dalam lakon pewayangan, muncul dalam lakon sesaji Raja Suya. Jarasandha adalah Raja Magadha atau ada juga yang menyebut sebagai Giri Braja. Jarasandha adalah tokoh antagonis yang berniat mengadakan sesaji Kalarudra dengan mempersembahkan 100 raja kepada Betara Kala. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Salam budaya. Prabu Jarasandha merupakan raja dari kerajaan Magadha, putra Prabu Rehatrata, dan masih keturunan Prabu Darmawisesa, yaitu raja raksasa dari kerajaan Widarba. Prabu Jarasandha terkenal dengan sifat angkara murka, kejam, bengis dan keras hati. Tokoh wayang ini mengalami cacat warna kulit, yaitu sisi kanan dan kirinya memiliki warna yang berbeda, tapi Prabu Jarasandha adalah seorang yang sakti dan kuat. Prabu Jarasandha tidak seperti tokoh wayang pada umumnya, karena ia memiliki dua orang ibu, yaitu Dewi Kalita dan Dewi Kawita, istri Prabu Rehatrata. Kelahiran Jarasandha juga tidak seperti kelahiran bayi pada umumnya. Diceritakan bahwa, setelah menikah dengan putri kembar dari kerajaan Gyantipura, Prabu Rehatrata belum mendapatkan keturunan. Lalu datanglah seorang Brahmana yang hendak membantunya mendapatkan seorang putra, tentu saja Prabu Rehatrata menerimanya dengan sukacita. Brahmana itu bernama Resi Cidakosika, lalu sang Brahmana memberikan sebuah mangga, supaya diberikan kepada permaisuri untuk dimakan, dan sang Brahmana pun langsung kembali pulang. Namun sesudah Resi Cidakosika pulang, Prabu Rehatrata sangat bingung. Karena lupa memberitahukan bahwa permaisurinya ada dua orang, sang Prabu pun bingung memikirkan kepada siapa buah mangga itu akan diberikan. Sebagai seorang raja, Prabu Rehatrata sangat menjunjung sifat adil, dirinya membelah buah mangga itu menjadi dua, dan memberikan buah itu pada kedua permaisurinya. Dan seperti kata Resi Cidakosika, tak lama kemudian, kedua permaisurinya itu pun mengandung. Hingga tiba saatnya melahirkan, terjadilah peristiwa aneh. Ternyata, bayi yang dilahirkan oleh kedua permaisuri itu hanya sebelah, atau separuh. Permaisuri pertama melahirkan bayi dengan tubuh separuh, bagian kiri, dan permaisuri kedua, melahirkan bayi dengan tubuh separuh bagian kanan. Melihat wujud bayinya tidak sempurna, kedua permaisuri langsung jatuh pingsan. Setelah mereka sadar, para dayang istana dengan cepat disuruh membuang kedua belahan bayi tersebut, sebelum ada orang lain yang mengetahui. Kedua permaisuri berpendapat bahwa, apabila peristiwa kelahiran bayi aneh itu diketahui orang, tentunya akan membuat malu keluarga kerajaan. Setelah kedua belahan bayi itu dibuang, ternyata bayi itu ditemukan oleh seorang raseksi bernama Jara. Melihat kedua bungkusan berisi daging, ia segera memungutnya dengan niat membawanya pulang, agar mudah dibawa. Kedua bungkusan itu disatukan. Tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Kedua bungkusan itu kini telah menyatu, hidup dan berwujud seorang bayi lalu menangis. Mendengar suara tangisan bayi, Jara akhirnya tersadar bahwa yang dibawanya ternyata seorang bayi, lalu Jara menyimpulkan bahwa bayi itu adalah putra Prabu Rehatrata, karena dirinya menemukan bungkusan itu di sekitar halaman istana. Prabu Rehatrata pun menerima bayi itu dengan sukacita, dan memberikan penghargaan kepada raseksi Jara, maka bayi itu dinamakan Jarasandha, yang mempunyai arti disatukan oleh Jara. Dalam berbagai versi, bahwa Prabu Jarasandha memiliki kekuatan magis yang memberinya keunggulan dalam setiap pertempuran. Selain sakti, Prabu Jarasandha juga mempunyai fisik yang luar biasa. Prabu Jarasandha melambangkan kekuatan dan ambisi yang besar, namun juga sifat yang keras kepala. Prabu Jarasandha berambisi untuk memperluas wilayah kerajaan dengan menyerang kerajaan lain agar menyerahkan wilayahnya serta menyita barang berharga. Pada masa pemerintahan Prabu Jarasandha, kerajaan Magadha sering terlibat perang. Dalam pewayangan Jawa,
ada salah satu cerita terkenal yang melibatkan peperangan Prabu Jarasandha melawan para Pandawa dan Prabu Kresna. Prabu Jarasandha berulang kali mencoba menyerang kerajaan Amarta, karena ingin merebut wilayahnya. Prabu Jarasandha akhirnya dapat dikalahkan oleh Raden Werkudara dengan bantuan Prabu Kresna. Diceritakan bahwa Prabu Jarasandha selalu hidup kembali setelah Raden Werkudara membunuhnya. Karena itu, tenaga Raden Werkudara semakin lama semakin terkuras. Prabu Kresna yang menyaksikan pertarungan itu lalu berbisik kepada Raden Arjuna, dan menceritakan kejadian kelahiran Prabu Jarasandha bahwa, Jarasandha semula merupakan dua belahan tubuh yang disatukan. Lalu Prabu Kresna memerintahkan kepada Raden Werkudara agar merobek tubuh Jarasandha menjadi dua, dan melemparkannya ke arah yang berlawanan, sehingga Prabu Jarasandha tak dapat bersatu kembali. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dibenarkan. Terima kasih.